Shalom, selamat sore anak-anak. Ya, perkenalkan nama kakak Edi. Ya, sore hari ini kita akan belajar tentang simbol-simbol. Yang pertama adalah lingkaran emas. Ya, sudah lihat anak-anak? Ya, lingkaran emas ini adalah Allah membuat segala sesuatu. Contoh, Allah menjadikan atau membuat pohon-pohon, binatang-binatang, bintang-bintang, dan Allah juga menciptakan anak-anak dan juga kakak. Jadi Allah sangat mengasihi anak-anak juga. Allah sempurna, Dia tidak pernah berbuat salah. Allah ingin kamu, anak-anak dan juga kakak sebagai anggota keluarganya. Allah membuat tempat sempurna di surga di mana keluarganya dan Dia sendiri akan bersama-sama tinggal di sana suatu kelak. Ya, satu hal yang tidak pernah ada di surga yaitu dosa. Kenapa dosa? Ya, kita akan belajar tentang dosa juga. Ya, kita belajar yang kedua, simbol yang kedua yaitu hati yang gelap. Hati yang gelap ini melambangkan tentang dosa. Ya, anak-anak lihat, ini dosa. Dilambangkan sebagai hati yang gelap. Dosa adalah segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Allah. Hal yang salah yang kamu pikir, rasa dan katakan, tidak melakukan yang kamu tahu harus dilakukan Jadi ini adalah hal yang tidak boleh diinginkan oleh Tuhan. Jadi anak-anak jangan berbohong, jangan melakukan hal yang orang tua tidak inginkan, karena itu kan melambangkan tentang dosa. Jadi anak-anak juga dilahirkan dengan keinginan untuk berbuat sesuai dengan jalan Tuhan sendiri. Jadi dosa juga memisahkan kita dengan Allah, menghalangi kita pergi ke surga, tempat tinggal Allah yang sempurna untuk anak-anak dan juga kakak. Tapi Allah mempunyai rencana indah sekali sehingga dosa dapat diampuni dan suatu kelak anak-anak dan kakak dapat pergi ke surga. Yaitu gambar yang ketiga, ya, salib merah dan kuburan batu. Orang-orang jahat menyelipkan Yesus di sini. Dia membiarkan mereka untuk menyelipkan dirinya di sini. Dia mencurahkan darahnya sehingga dosa-dosa anak-anak, dosa-dosa kakak dihapuskan. Dia juga mengambil hukuman. Oke, jadi kita ke gambar berikutnya, yaitu hati yang disucikan. Jadi anak-anak sudah lihat ini gambar hati yang telah disucikan. Kita diakui di hadapan Allah bahwa kamu adalah orang berdosa. Mohon pengampunan atas dosa-dosamu. Percaya bahwa Tuhan Yesus mati bagimu dan hanya Dia satu-satunya yang dapat mengampuni dosa-dosamu. Undang Tuhan Yesus, terima Dia sebagai juru selamat pribadimu. Ya, jadi anak-anak, kakak akan menjelaskan sedikit dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi anak-anak kalau percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk kita, berarti kita sudah diberi kuasa agar kita melakukan hal yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita menjadi anak-anaknya. Yang kedua, dalam Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi anak-anak di dalam ayat ini mengatakan bahwa ketika anak-anak berseru, anak-anak berserah kepada Tuhan, maka anak-anak akan diselamatkan. Ya, bagaimana anak-anak sudah paham? Ya, siapa yang menciptakan dan yang mengasihi anak-anak? Ya tentu Tuhan kan, tentu Yesus. Dan apa arti Allah itu sempurna? Apa itu dosa bagi anak-anak? Apa masalah yang terjadi bila kita berbuat dosa? Apakah yang memisahkan kita dari Tuhan, dari Allah? Mengapa kita tidak dapat ke surga dengan dosa kita? Siapa itu Yesus, anak-anak? Dan apa yang dilakukan Yesus kepadamu sehingga
dosamu dapat diampuni. Marilah anak-anak kita belajar untuk untuk mengerti bahwa Yesus itu sangat mengasihi kita. Oke, terima kasih. Shalom.